Shalom Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan saya ambilkan dari surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayat pertama dan sampai dengan yang ketiga. Surat Filipi, pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kehidupan kita itu plural. Tuhan menciptakan setiap kita itu berbeda. Dan itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan bagi setiap manusia kalau kita menghayati sumbernya perbedaan, sumbernya keragaman hanya dari Dia. Nah, satu keluarga saja anak 3 bisa banyak pikirannya. Nah, kita sendiri dengan istri kita itu kadang-kadang berbeda. Makanya sering terjadi salah paham. Ya. Namun harus terus berkomunikasi bagaimana membangun itu. Membangun kehidupan yang lebih baik. Maka seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, ketika kita hidup dalam satu komunitas, apapun bentuknya, kalau komunitas kita adalah komunitas Kristiani, persekutuan. Nah, tetapi kita juga punya komunitas-komunitas lain dalam kehidupan kita yang beragam. Yang oleh Rasul Paulus diingatkan kepada kita semua, atau Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ketika kita hidup di dalam satu komunitas, hal yang harus selalu kita usahakan adalah hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehingga dari satu poin ini kita harus berjuang bagaimana sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk menggapai apa yang menjadi maksud bangunan komunitas yang kita lakukan atau kita kerjakan. Baik itu di tengah komunitas kehidupan kita sebagai orang percaya maupun komunitas yang lain. Hal yang penting, hal yang harus kita pahami bahwa di situ kita harus berjuang bersama untuk sehati, untuk sepikir, untuk satu kasih, untuk satu jiwa dan satu tujuan. Dan yang kedua, ini yang harus selalu dihindari oleh kita ketika kita hidup dalam komunitas tertentu atau dalam keluarga, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan mencari kepentingan untuk diri sendiri. Karena kalau demikian, orang bilang itu namanya egois, mau menang sendiri. Dan kalau ada satu komunitas yang pengennya menang sendiri, egois bagaimana? Perasaan Bapak Ibu bagaimana? Nggak enak, nggak nyaman. Ya. Kalau orang maunya pengen dituruti, maunya harus sama dengan dia terus, rasanya gimana? Pasti nggak enak, nggak nyaman, dan akan selalu jatuh korban ya, dalam kehidupan itu. Nah, oleh karena itu, supaya tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mencari kepentingan sendiri, dalam ayat selanjutnya juga dikatakan, atau dalam baris selanjutnya dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau itu bisa dilakukan, Bapak Ibu, kita bisa menempatkan siapapun dalam komunitas itu, walaupun mungkin kita lebih tua. Saya, kalau yang saat ini ada di ini, saya anggap kami bertiga itu komunitas. Ya,
Saya bersama dengan Yahya, bersama dengan Erik. Erik itu anak saya, gitu kan. Yahya juga anak saya. Tetapi cara berpikir saya menempatkan dalam satu tertentu, saat ini saya sedang bersama mereka. Dan saya membutuhkan mereka. Sebaliknya, mereka juga membutuhkan saya untuk take video. Dan ketika kita bisa melakukan itu, ya, satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Tidak ada yang lebih hebat karena saling membutuhkan. Tidak ada yang lebih pintar. Kalau saya disuruh di sana, saya mungkin tidak akan bisa. Ya. Dan sebaliknya, Yahya disuruh di sini, lari mungkin. Nah, jadi kalau kita mau menghargai bahwa setiap kita punya pemberian, punya anugerah yang diberikan Tuhan berbeda, maka kita bisa menghargai sekecil apapun jasa atau yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, pasti akan membuat kita bahagia. Jika kita melihat hal itu sebagai penghargaan atau penghormatan kepada mereka. Sekecil apapun yang dilakukan oleh orang, kalau kita menghargai, maka ketentramanlah yang akan didapatkan. Oleh karena itu, pada baris yang terakhir ini, mari kita usahakan selalu menganggap seorang dengan yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak ada yang superior atau inferior. Semua sama di hadapan Tuhan. Jikalau kita mampu melakukan itu, maka komunitas apapun sekalipun itu berbeda pandangan, berbeda agama, berbeda suku, akan selalu mendapatkan ketentraman. Oleh karena itu mari kita usahakan dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun kita yang terlibat dalam kehidupan bersama dengan orang lain, termasuk dalam keluarga kita usahakan supaya hidup kita semakin dimampukan membangun kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.